Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yoga, tuan rumah channel Jejak Pemimpin. Kali ini luar biasa karena saya kehadiran atau kedatangan seorang tamu yang juga beliau ini seorang detektif. Seorang detektif. Ini banyak banget sebetulnya. Beliau adalah founder dari Kujaku, IO ya, Pak Arya. Kemudian beliau juga seorang practitioner dari lie detector atau statement analisa ya, analisis gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, topiknya apa sih memang? Topiknya apa ya? Topiknya adalah pemimpin dan kebohongan. Wah, ini pasti menarik nih, karena ada seorang praktisi dari lie detector. Jadi sebelum kita bahas mengenai pemimpin dan kebohongan, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, teman-teman, terima kasih. Langsung aja, saya tentunya pengen tahu dulu nih siapa beliau ini, dan tentunya teman-teman juga pengen tahu. Jadi kita langsung saja berkenalan dengan Pak Ari Herdianto. Betul. Betul. Oke, Pak Ari, selamat datang. Aduh, kayak dipanggil gimana Pak gitu. Oh iya, kita karena terlalu resmi mungkin ya tadinya ya. Jadi saya panggil Kang aja. Boleh, apa ya? boleh. Kang Mas atau? Bebas Kang Yoga. Bebas ya. Oke, mungkin Kang Ari, teman-teman kita nih di rumah atau dimanapun berada, belum perlu tahu juga siapa sih sebetulnya Kang Ari, kenapa Jejak Pemimpin mengundang Kang Ari hari ini gitu. Boleh Kang Ari? Oke. Teman-teman di Jejak Pemimpin, salam kenal, saya Ari Herdianto. Boleh panggil saya Ari, tapi please jangan panggil nama yang lain karena nggak akan nengok. Ada nama lain apa gitu? Jangan. Jangan ya. Nah, alhamdulillah Jejak Pemimpin ngundang saya untuk share katanya ya, karena kebetulan di tahun 2019 itu saya mendalami salah satu ilmu yang disebut lie detector atau statement analysis lie detector. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sinyal-sinyal kebohongan sebetulnya Kang Yoga. Nah, sinyal-sinyal kebohongan ini dibagi menjadi beberapa sinyal gitu ya. Dan ilmu ini memang baru di Indonesia, dan waktu itu di 2019 lalu saya ambil trainernya. Jadi saya certified trainer untuk statement analysis lie detector. Dan itu memang ilmu yang sangat jarang, masih ilmu ini banyak digunakan dulunya di awalnya itu oleh saudara-saudara kita di FBI, saudara-saudara kita di CIA untuk menginterogasi orang dan melihat dari karakter orang dari bicaranya. Jadi statement analysis ini menganalisa sinyal kebohongan baik verbal maupun tulisan. Jadi lisan maupun tulisan. Gitu sih Kang. Oke. Kang, ini saya mau mengkristalkan ya ini definisi dari lie detector, karena setahu saya dulu ya, kalau misalnya di TV mungkin teman-teman itu suka ada yang disebut dengan lie detector, tapi bentuknya kayak komputer. Jadi kalau salah langsung sinyal berbunyi gitu ya Kang ya. Nah, ini berarti yang analisa bukan komputer atau bukan Kang? Kita. Oh, kita sebagai manusia yang melihat oh ini orang ada kebohongan atau enggak, begitu ya Kang ya? Betul. Oke, lebih jauh lagi Kang, ini karena Kang Ari ini diundang ke Jejak Pemimpin, ini sesuai dengan topiknya. Ini antara pemimpin dan kebohongan gitu ya. Ada dua hal mungkin Kang. Ini jadi agak bahaya kita akan bahas apakah bisa jadi karena kita manusia ada sinyal-sinyal itu ya. Jadi sebagai seorang karyawan mungkin kalau saya lebih kerucut, bisa jadi seorang pemimpinnya atau leadernya dia itu berbohong atau kebalikan. Bisa jadi kalau saya seorang pemimpin melihat tim saya ada yang berbohong, itu bisa menggunakan lie detector juga atau bagaimana Kang? Sangat bisa, karena pada waktu, jadi gini, keilmuan ini atau ilmu ini bisa digunakan itu pada waktu seorang yang memiliki ilmu ini mulai bertanya Kang.
Pada waktu dia mulai bertanya, berarti kayak sinyal saklar on. Jadi on tuh statement analisisnya atau lie detectornya dia akan bekerja. Karena sebetulnya pada waktu mendengar saja, mendengar statement orang, itu kita bisa tahu statement ini ada sinyal kebohongan atau tidak. Jadi pada waktu kita berbicara atau mendengar di televisi atau mendengar pembicaraan di sebelah meja kita kalau lagi makan, atau mendengar orang ngobrol masalah pekerjaan, pada waktu kita sudah memiliki ilmu ini, jadi kita tahu, oh ini ada sinyal kebohongan di sini. Sebetulnya seperti itu. Cuma memang kalau boleh dibilang ada satu penelitian yang menyebutkan dalam 10 menit pembicaraan itu terdapat 2-3 kebohongan. Oh, itu kecenderungan manusia seperti itu? Wah, oke. Tapi saya mesti hati-hati kalau begitu ngomong sama Kang Ari nih. Jadi sebenarnya yang disebut kebohongan di situ, yang diteliti di statement itu, di quote itu 2 atau 3 kali kebohongan ya dalam 10 menit, itu sebetulnya termasuk salah satunya adalah kayak boleh dibilang gini, kalau misalkan kita ditawarkan makan, biasanya, enggak, saya sudah makan, gitu. Jadi itu kan basa-basi ya. Padahal perut lapar. Basa-basi kan bohong. Basa-basi dan bohong. Itu termasuk dari salah satu kebohongan yang muncul dalam 2 atau 3 kali dalam 10 menit pembicaraan. Dan itu salah satunya adalah basa-basi. Karena apa? Biasanya apalagi orang Indonesia ya teman-teman, kalau nggak ada basa-basinya kayaknya, nggak ada sopan santunnya gitu. Datang ke rumah orang, ke sini, Pak, Kang Ari udah minum belum? Belum, padahal haus gitu. Padahal untuk menghormati gitu. Itu salah satunya. Artinya ini basa-basi itu bentuknya kebohongan yang masih tolerable mungkin ya? Betul. Jadi kalau lebih jauh lagi Kang, sebetulnya buat apa sih ada lie detector Kang? Jadi prinsip awalnya pada waktu lie detector dibawa ke Indonesia, itu awalnya adalah untuk melindungi diri sendiri sih Kang sebetulnya. Karena kan banyak di luar sana modus penipuan banyak banget ya. Baik melalui WA, kan banyak nih, WA atau iklan atau pembicaraan bisnis, penawaran pekerjaan, penawaran bisnis dan lain-lain. Awalnya adalah untuk melindungi diri kita sendiri sebetulnya. Supaya nggak dibohongin maksudnya. Betul. Supaya tidak dibohongi. Karena setelah itu baru keluarga kita kan otomatis ya Kang. Pada waktu kita sudah bisa melindungi diri, berarti keluarga kita tercinta yang kita lindungin. Setelah itu baru bisnis atau pekerjaan kita. Setelah itu baru masyarakat secara luas. Karena faktanya itu diteliti juga 80% kebohongan tidak terdeteksi Kang. Saking jagonya atau saking orang nggak bisa melihat sinyal itu Kang? Tidak melihat, tidak memiliki kemampuan untuk melihat sinyal kebohongan. Secara naluri nih, mungkin teman-teman di luar sana tahu nih Kang, oh kalau orang ngomong kayak gini nih bohong nih. Tapi biasanya rata-rata itu 50% yang bisa mendeteksi itu. Dari naluri, dari kebiasaan dia, dari dia sering ketemu dengan orang, dari tingkat pendidikan, itu 50% Kang. Padahal kebohongan di luar sana itu rata-rata 80% tidak terdeteksi. Nah, tapi kalau menggunakan ilmu ini, insya Allah paling tidak bisa terdeteksi yang 80%. Tingkat akurasinya lebih meningkat. Meningkat. Baik. Jadi kembali lagi nih Kang, bicara kebohongan itu kan katanya tidak semua orang tidak mau dibohongi, walaupun katanya ada sebagian gender tertentu yang masih suka digombalin gitu ya. Gitu katanya. Bahaya nih. Bahaya. Mau digombalin tapi nggak mau dibohongin. Tapi kembali lagi nih, sebagai seorang pemimpin, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang pemimpin di perusahaan atau pemimpin di tokoh di masyarakat yang artinya ada followernya juga gitu. Seorang pemimpin perlu nggak sih untuk bisa tahu bawahannya itu ada apa? Perlu nggak ilmu untuk mengetahui bawahannya berbohong atau enggak? Karena mungkin bisa jadi nih pemimpin minta laporan apa, minta seperti apa gitu, tapi ternyata ya dibikin direka-reka supaya tampak indah, gitu. Apa itu seorang pemimpin perlu? Sangat perlu ya Kang, sangat perlu. Bahkan karena begini ya,
Buat teman-teman di luar sana, siapapun teman-teman, pemimpin atau siapapun, awalnya kan kita pemimpin buat pribadi kita ya, Iya. pemimpin buat keluarga, Betul. apalagi buat bisnis. Seorang pemimpin, dia melakukan satu kebijakan berdasarkan data. Pada waktu dia melakukan atau membuat satu kebijakan, membuat satu keputusan berdasarkan data. Datanya kan dia peroleh nggak cuma dia dari pribadi, tapi dari teman-teman atau dari rekan-rekan tim yang lain. Bahayanya, kalau dia tidak bisa melihat apa yang laporan dari timnya, baik lisan maupun tulisan, diambil begitu aja, dia melihat yang seperti tadi dibilang, Ya. Kang Yoga, oh ini dimanis-manisin, gitu ya, akhirnya seperti itu. Dibuatlah kebijakan A, yang akhirnya justru menguntungkan pihak lain, Ya. bukan untuk kepentingan perusahaan. Dan itu sangat sering terjadi. Makanya banyak sekali pemimpin-pemimpin sekarang yang di beberapa perusahaan yang sudah saya masuk untuk menjadi fasilitator untuk ini, mereka justru pemimpinnya sangat antusias karena itu laporan dari timnya, apalagi tim sales ya, tim sales, tim marketing, tim survei, itu Termasuk bikin alasan-alasan kenapa penjualan tidak terjadi. Oke. betul, sangat penting kan, Sangat harus penting, itu, ya. harus Ya, penting. oke. Jadi ini yang menarik juga Kang. Jadi di seorang pemimpin itu dia harus punya, mungkin ini saya masih belum ini sih Kang. Alat deteksinya itu apakah diimplan sama Kang Ari setiap orang disuntik sesuatu kah, atau gimana nih? Boleh tahu nggak nih teknisnya sebetulnya seperti apa sih sehingga seorang pemimpin bisa tahu nih bawahannya itu dia ada indikasi kebohongan atau enggak gitu. Contoh gini ya Kang, contoh gini. Pada waktu kita mungkin memberikan pertanyaan atau laporan dari teman-teman kita yang ada di lapangan melaporkan sesuatu ke kita, intinya adalah kalau kita bicara mengenai lie detector atau statement analysis itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Betul. Betul ya? Ya. Sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, dia tidak akan ada kalimat-kalimat tertentu. Contoh begini, misalkan Kang Yoga kemarin pada waktu jalan ke sini ketemu dengan klien, apa yang dilakukan? Pertanyaannya kan standar ya? Iya. Tapi misalkan Kang Yoga begini, oh betul Pak Ari, saya sudah ketemu ke klien, saya mencoba untuk interview, lalu dia jawab bla bla bla, lalu ini hasil interviewnya saya serahkan sekarang. Jawaban itu clear, Ya. sangat clear Ya. untuk orang yang tidak tahu lie detector. Tapi untuk orang yang tahu lie detector, itu tidak clear jawabannya. Ya. Contoh gini, ada satu pernyataan yang dia bilang adalah, saya mencoba untuk menginterview orang itu, si calon klien. Di ranah statement analysis atau di ranah lie detector, itu tidak wajar. Oh, oke. Kenapa? Karena katanya mencoba atau Itu. oke. Karena kalau yang sudah pernah terjadi, dia tidak akan mencoba. Oh, oke. Dapat ya maksudnya ya? Ya. Jadi dia akan, saya sudah menginterview klien. Ya. Kalau saya sudah mencoba, nah berarti ada indikasi, kok mencoba ya? Ya. Dia sudah lakukan aktivitas itu atau belum? Oke. Nah itu salah satu indikator yang kita bisa ambil tuh. Ya, Kan sering simple banget itu ya contohnya ya. Simple. Banyak sekali yang menggunakan kalimat itu pada waktu interview. Ya. Atau nih salah satu contoh yang sering banget terjadi adalah pada waktu kita menawarkan sesuatu, misalkan ini ada teman-teman yang jual perumahan, datang kliennya dibawa ke rumahnya, lalu Diperlihatkan tour ya, lah ya. tour ya istilahnya, Diperlihatkan host tour gitu seperti kan. apa, betul. Terus ditanyakan lah ke kliennya, gimana Pak, Bu, kondisi rumah yang akan Bapak Ibu tempati, gitu kan gitu ya. Ya. Bagus sih. Oke, bagus sih. Oke. Bagus sih, nasi itu adalah salah satu bentuk Penolakan jangan-jangan. mungkin itu, atau bukan dia, jadi sebenarnya kalau bagus ya bagus aja gitu. Ya. Kenapa dia ada kalimat sih di belakang? Ya, Kalimat meragukan. sih di belakang itu akhirnya jadi meragukan. Dan hal ini tidak mungkin bisa close kalau misalkan masih ada keraguan. Harusnya si salesnya atau marketingnya akan, oh sebetulnya ada keraguan apa lagi Ya, gitu. Nah, harus itu dipastikan dulu sampai clear memang betul. dia juga. Oke. Baik, seperti itu ya teman-teman, luar biasa. Pastinya ini baru contoh aja sedikit, tapi ini seorang pemimpin melihat bawahannya salah Harus satunya begitu. atau ada
kita yang ditawari sesuatu atau menawarkan sesuatu, bagaimana jawaban dari calon kliennya seperti itu ya. Ini pasti banyak lagi contohnya. Banyak. Ini kalau tadi pemimpin ke bawahan, bisa jadi suatu saat nanti pemimpin lihat bawahannya bohong atau enggak gitu ya. Pemimpin lihat bawahan, bawahan lihat pemimpinnya, atau gitu kebalikannya. Bisa. Ya, atau mungkin yang agak apa namanya, yang agak riskan lah ya kalau di rumah tangga, seorang istri melihat suaminya berbohong atau enggak. Oke. Sampai di situ dulu Kang Ari. Rasanya cukup untuk kita akan bahas lagi banyak hal tentunya mengenai statement analysis atau lie detector atau bagaimana seseorang harus memiliki keahlian dalam mendeteksi kebohongan. Betul. Gitu ya Kang Ari ya. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita close Kang Ari? Rasanya sih ini sudah cukup bisa menggambarkan seperti apa lie detector, tapi jangan terlalu banyak Kang Ari. Karena pertama karena durasi, yang kedua kalau semuanya sudah dikasih di sini nanti pada merasa cukup nanti. Harus dibikin lapar terus. Betul. Ada sesuatu yang mau disampaikan lagi Kang Ari? Yang jelas ilmu ini, statement analysis lie detector adalah ilmu yang harus dimiliki oleh setiap pribadi biasanya, harusnya seperti itu, karena ini dibutuhkan bukan cuma untuk bisnis tapi secara pribadi dan keluarga, karena itu yang paling penting buat kita, keluarga dan pribadi kita duluan. Itu aja sih Kang. Oke, terima kasih Kang Ari. Teman-teman, luar biasa, ini pembahasan yang sangat permukaan, tetapi tentunya kita akan lebih banyak lagi bahas di sini. Dan berkaitan dengan pemimpin, seorang pemimpin tentunya harus juga pandai melihat atau mengindikasi timnya ada kebohongan atau enggak, supaya timnya menuju ke arah yang tepat untuk membuat visi menjadi reality. Teman-teman, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya yang lebih menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi. Pak Ari, terima kasih. Terima kasih. Salam jejak pemimpin. Salam jejak pemimpin.